Waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Selamat siang pendengar, berjumpa balik di rangkaian Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang untuk hariko di Senin 21 Juli 2025. Mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan sari berita utama. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten 50 Kota masih berlangsung. Wali Kota Ramlan Nurmatias apresiasi Badan Amil Zakat Nasional dan Allah menyalurkan zakat Bukit Tinggi Cerdas ke 562 siswa. Buletin Barito Minangko dibacakan de Surfiodila. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten 50 Kota masih berlangsung. Warga diajak memanfaatkan kesempatan untuk melunasi tunggakan cukui dengan bayar tahun berjalan. Berikut laporan Irsyad. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten 50 Kota masih berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Bupati Kabupaten 50 Kota Safni mengimbau masyarakat pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak agar memanfaatkan program sebanyak-banyaknya. Bupati menyampaikan dalam program pemutihan pemilik kendaraan hanya perlu membayar pajak tahun berjalan berapapun jumlah tahun tunggakan sebelumnya. Bupati berharap jo adonyo program masyarakat indak lain menunggak pajak kendaraan di kemudian hari. Program jo dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam mendorong tertib administrasi jo meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan. Bupati jo mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak. Maimbau dun sanak kasadonyo yang kendaraannya menunggak pajak berapapun tahun lamanya. Bahasa Girol datang ke Samsat sari lama kini cukup dibayar 1 tahun saja pokok pajaknya. Berlaku hanya dari tanggal 25 Juni sampai tanggal 31 Agustus 2025. Manfaatkanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada jo kendaraan awak yang mati pajak lain. Mari bersama-sama kita bangun Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten 50 Kota nan tacintoko. Bupati Kabupaten 50 Kota Safni menyampaikan pendapatan dari pajak kendaraan merupakan bagian dalam pembangunan Kabupaten 50 Kota di Provinsi Sumatera Barat secara umum. Bupati berharap programku menjadi momentum bersama untuk membangun daerah dan lebih maju juga sejahtera. Irsyad melaporkan. Kepolisian di Seragam menilang sebanyak 59 kendaraan dan memberikan teguran kepada 250 pengendara akibat melanggar aturan lalu lintas selama sampai hari pelaksanaan operasi Patu Singgalang Padu sampai Bale hingga 7 Juli 2025. Kapolres Agam AKBP Muari SIK SHMH melalui Kasat Lantas AKP Irawadi SHMH menjelaskan tujuan utama dari operasi Patu Singgalang 2025 adalah untuk meningkatkan kesadaran disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Ditambahkan, penegakan hukum akan dilakukan secara humanis namun tetap tegas agar tercipta budaya tertib berlalu lintas dan berkelanjutan. Selain pemeriksaan sore, juga kelengkapan fisik kendaraan, masyarakat juga diingatkan untuk lebih waspada ketika berkendara di kawasan rawan kecelakaan maupun area aktivitas padat, serbu pasar dan sekolah. Berikutnya, Wali Kota Ramlan Nurmatias apresiasi Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan Allah menyalurkan zakat Bukit Tinggi Cerdas ke 562 siswa. Yudi Pratama Agustino menurunkan laporannya. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias dan Badan Amil Zakat Nasional Basnas menyalurkan bantuan zakat dalam bantu program Bukit Tinggi Cerdas kepada pelajar setinggi SD dan SMP dari latar belakang kurang mampu. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias mengapresiasi Basnas dan Allah berupaya membantu program pemerintah di bidang pendidikan. Partisipasi pengumpulan zakat dari kalangan aparatur sipil negara atau ASN mencapai angka 128 juta rupiah setiap bulan atau setahun 1,6 miliar rupiah. Itu adalah salah satu wujud sifat gotong royong sosial dan harus dibanggakan bersama. Menurut Ramlan Nurmatias, jumlah bantuan yang disalurkan kiniko sebanyak 281 juta rupiah kepada 562 siswa dan orang tuanya kurang mampu.
Basnas Kota Bukit Tinggi sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan pendidikan ke luar negeri atau negara Mesir sebanyak 10 orang siswa, nilai bantuan 8 juta rupiah per orang. Ramlan Nur Matias menjelaskan, dari Januari sampai pertengahan Juli 2025 ko, jumlah penerima manfaat dari zakat yang dihimpun Basnas sebanyak 2.252 mustahik, jo total dana 1,9 miliar rupiah. Bahwa bagikan zakat kepada 562 siswa kita, baik negeri maupun swasta. Nah, uang itu diberikan 500 ribu per orang. Ini programnya bagus gitu kan. Itu Basnas tidak soal pendidikan saja, masalah-masalah kemiskinan, ya, ekonomi, masalah beda rumah dan program-program lainnya. Termasuk ada 10 orang dibantu sekolah ke luar negeri, ya, Mesir, ya. Yang penting bagi saya adalah bagaimana tepat sasaran itu yang kita ingin. Saya tidak mau, tidak pernah akan intervensi soal Basnas ini. Karena ini soal agama soalnya kan. Tidak bisa kita main-mainkan ini soal-soal ini. Silahkan nanti Basnas. Nah, pemerintah memberikan zakat kepada Basnas itu rata-rata 128 juta per bulan. Nah, setahun itu 1,6 miliar. Ramlan Nur Matias menambahkan, pendistribusian zakat dalam bentuk program Bukit Tinggi Cerdasco merupakan bukti nyata Basnas dalam mendukung program pemerintah kota untuk pengentasan kemiskinan melalui 5 program yang dilaksanakan. Program itu meliputi Bukit Tinggi Cerdas, Bukit Tinggi Peduli, Bukit Tinggi Sehat, Bukit Tinggi Makmur, dan Bukit Tinggi Takwa. Yudi Prama Agustino melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bukit Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi penerapan peraturan daerah terkait ketentraman, ketertiban umum kepada pelajar daerah setempat. Kapalo Satpol PP Bukit Tinggi Joni Ferry menyatakan sosialisasi digelar di SMK Teknologi Muhammadiyah dan ditujukan sebagai antisipasi gangguan trantibum di tengah masyarakat. Di hadapan 127 siswa baru, Kasatpol PP memaparkan aturan Perda 02 tahun 2024 secara umum dan dikhususkan tentang tertib pendidikan. Melalui program Satpol PP juga memberikan penguatan karakter siswa. Berikutnya Gubernur Sumbar Haji Mahyildi Ansarullah SP harap anak pengelolaan sampah pada objek wisata di Kota Bukit Tinggi harus dioptimalkan. Berikut laporan Joni Marbeta. Di balik kunjungan Karajo, Gubernur Sumatera Barat Haji Mahyildi Ansarullah SP ke Bukit Tinggi indak lupa pada malam harinya menyempatkan diri lakukan peninjauan ke objek wisata Jam Gadang hingga menyusuri kawasan Benteng dan juga Kampung Cino didapati masih ada basobok bertebaran sarok berserakan di samping jumlah personil nan terbatas dari pihak kebersihan. Juga tampik sarok nan tersedia masih kurang. Menurut Mahyildi Ansarullah bahawa pengelolaan sarok pada objek wisata di Kota Bukit Tinggi harus dioptimalkan. Juga dirinya menyarankan pada pihak Pemko Bukit Tinggi perlu penambahan tong saro di areal objek wisata Jam Gadang. Juga tadi dengan Pak Wakil Wali Kota dan malam tadi saya juga telepon Sekda untuk bisa lebih meningkatkan pengelolaan sampah di objek-objek wisata. Malam tadi kebetulan saya mutar-mutar di Jam Gadang, kemudian juga sampai ke Kampung Cino dan kemudian ke Benteng. Saya kira memang perlu tambahan-tambahan tong sampah di sekitar Jam Gadang karena masyarakat kita kesadarannya belum begitu tinggi untuk membuang sampah di tempatnya. Walaupun sudah ada tong sampah, tapi ini perlu ditambah lagi karena pengunjungnya juga ramai. Dan juga kepada para pedagang perlu ditata sedemikian rupa sehingga masyarakat akan menikmati. Dan malam tadi juga saya ketemu dengan seni rabab. Nah, alhamdulillah saya sempat juga berbincang-bincang sama mereka. Justru itu datang dari tempat jauh dan ini juga menghibur. Dan juga nanti akan juga ada saya menyaksikan malam tadi itu tarian di sekitar Jam Gadang. Sekarang ini perlu. Nah, kemudian tarian perlu didukung dengan penerangan sehingga akan bisa dilihat disaksi oleh banyak orang. Kehadiran orang nomor 1 di rumah Bagonjong Sumbar ke Kota Jam Gadangko pada malam harinya tu disuguhan pulau jo seni rabab dan juga musik tradisional Talempong Ranah Minang sarato mencicipi jaguang abuih dengan duduk baselo. Joni Marbeta mengabarkan untuk berita Ranah Minang pada siang hari ko. Wali Kota Padang, Fadli Amran meresmikan 3 gedung belajar dan 5 unit toilet baru di Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 5 Padang. Dalam sambutannya, Fadli Amran mengapresiasi upaya pihak madrasah dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Padang. Fadli Amran menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi bagian penting dari visi pemerintah Kota Padang dalam mencetak generasi emas masa depan. Memasuki tahun ajaran baru, SD Negeri 02 Arkuning Kota Bukit Tinggi tarih mengembangkan kurikulum pendidikan karakter budaya alam Minangkabau PKBAM serta program unggulan pendidikan Bukit Tinggi PUPB ke dalam
kurikuler siswa. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Sekolah Dasar Negeri SDN 02 Awe Kuniang Kota Bukit Tinggi menyatakan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum muatan lokal sesuai anjuran pemerintah Kota Bukit Tinggi, yakni pendidikan karakter budaya alam Minangkabau atau PKBAM hingga program unggulan pendidikan Bukit Tinggi atau PUPB kepada siswa secara berkelanjutan. Kapalo Sekolah Dasar Negeri SDN 02 Awe Kuniang Kota Bukit Tinggi Rahmat Fuad Kapado RRI mengatakan pihaknya tarui menerapkan kedua kurikulum tu ke dalam ekstrakurikuler secara berjenjang kepada peserta didik mulai kelas 1 hingga kelas 6, di mana menurut Fuad pihaknya Allah memiliki guru khusus dan memiliki kedua kompetensi itu. Kalau untuk pengembangan Pak untuk kurikulum memang kita telah melaksanakan di Kota Bukit Tinggi, yaitu penambahan kurikulum ekstrakurikuler. Yang pertama namanya PKBAM, yang kedua namanya yaitu kegiatan PUPB. Di sana dasar-dasar telah diberikan kepada siswa yang ada di sekolah dasar. Untuk materi PKBAM itu sebenarnya telah diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 6 Pak. Contoh di SD 02 Aur Kuning ini, kita telah mempunyai guru PKBAM yang telah mengajar untuk anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6, dan juga mendatangkan guru tamu yang telah ditentukan yang datang kita hari ini. Kalau untuk 02 Aur Kuning ini guru tamunya Pak, 2 dari PKBAM, 1 kita dalam PUPB pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kota Bukit Tinggi. Apalagi menurut Kapalo Sekolah Dasar Negeri 02 Awe Kuniang Kota Bukit Tinggi Rahmat Fuad, perumusan kedua kurikulum tu alah dikaji jo melibatkan berbagai unsur tanago pendidik hingga tokoh pemangku adat nan berada di wilayah kota Jamgadang tu. Materi-materi yang kita laksanakan pada hari ini itu telah tuntutan kegiatan tentang proses pembelajaran itu telah dipadukan dari Dinas Pendidikan dengan guru-guru yang ada di Kota Bukit Tinggi ini bersama Niniak Mamak dan Budokan Duang. Kegiatan ini kita lebih mengarah kepada karakter-karakter anak kita Pak, seperti katona nampe, penanaman sikap, menghargai gimana anak-anak kita ini bisa menempatkan diri. Rahmat Fuad bersama jajaran SDN 02 Awe Kuniang Kota Bukit Tinggi meyakini penerapan pendidikan karakter budaya alam Minangkabau atau PKBAM jo program unggulan pendidikan Bukit Tinggi atau PUPB kepada peserta didik sejak dini akan menghasilkan kualitas peserta didik yang siap berdaya saing di masa depan. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman menerbitkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan handphone di lingkungan satuan pendidikan dasar dan menengah. Bupati Pasaman Weli Suherli menyatakan lewat surat edaran nomor 420-1201-SE-Disdik-2025 bertujuan untuk pemanfaatan teknologi di satuan pendidikan secara TAPE. Weli Suherli menambahkan perkembangan teknologi informasi memang memberikan kontribusi bagi pendidikan mutu pendidikan jika dimanfaatkan secara TAPE. Akan tetapi, jika pemanfaatan indah efektif, jo efisien, kaba dampak negatif terhadap penguatan pendidikan karakter siswa di lingkungan sekolah. Weli Suherli juga meminta kepada pihak sekolah agar mensosialisasikan aturan pembatasan penggunaan handphone kepada pihak orang tua murid. Komite sekolah serta mencantumkan dalam aturan tata tertib sekolah. Dan terakhir, Rusana, pemerintah Kota Padang Panjang lakukan peninjauan serta sarahan bantuan ke korban angin kencang di Kelurahan Tanah Pak Lambik. Berikut Nofri melaporkan. Angin kencang yang terjadi pada Senin sampai balik Juli 2025 malam mengakibatkan 2 rumah rusak di Kelurahan Tanah Palambiak, Kecamatan Padang Panjang Timur. Rumah Antonius mengalami rusak barek, jo tabangnya atau ke rumah Hasan dan berlokasi di RT 5 Tanah Palambiak. Lurah Tanah Palambiak Romi Saputra menyampaikan pihaknya bersama jajaran kelurahan langsung meninjau lokasi kejadian pada malam itu. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kesbangpol bersama kelompok siaga bencana KSB TPL juga hadir serta memberikan bantuan terpal sebanyak 3 buah. Dikatakan Romi, BPBD Kesbangpol memberikan bantuan berupa terpal, 2 buah untuk rumah Antonius dan mengalami rusak barek dan 1 buah untuk rumah Hasan dan mengalami rusak akibat terpaan atap rumah Antonius. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas juga memberikan bantuan berupa upah pekerja dan akan memperbaiki atap rumah. Lebih lanjut, Romi menyampaikan Dinas Sosial PPKB P3A juga memberikan bantuan berupa sembako, matras, serta kasur kepada warga dan terdampak. Pagi hari setelah kejadian, perbaikan atas 2 rumah tersebut
tersebut alah dilakukan balik. Kakak 2 buah rumah, tepatnya di RT 5 Kelurahan Tanah Palambi, mengalami yang satu rusak berat Pak, atapnya berangkat ke angin dan mengenai rumah tetangga Pak. Yang satu lagi. Nah, jadi kemarin kami sudah koordinasi dengan dinas OPD terkait, pemerintah daerah hadir saat keluarga kita kena bencana. Jadi turun waktu itu dari dinas sosial melakukan asesmen untuk memberikan bantuan sembako dan juga ada kasur, matras dan perlengkapan kit lainnya gitu. Dan juga bantuan kita untuk proposal kita masukkan ke BAS kemarin juga dibantu dalam bentuk uang Pak, itu upah tukang. Masing-masing untuk rumah yang rusak berat dapat 1.200.000. Romi Saputra menyampaikan terima kasih kepada pihak dan Allah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Didinyo berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak musibah. Nofri melaporkan. Sekian berita daerah Bahasa Minang untuk siang hari Senin 21 Juli 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Surfidila, selamat siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.